Oke, kita mulai kisahnya dari sini. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sosok yang sangat kuat, badannya tinggi besar, kulitnya putih, dan wajahnya tampan. Bisa dibilang Hamzah termasuk kriteria pria idaman saat itu. Pada masa pertumbuhannya, Hamzah dan Nabi Muhammad disusui oleh wanita yang sama, yaitu Suwaibah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hamzah adalah paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang tuh bilangnya besti dari orok. Hamzah juga ahli dalam memanah. Hobinya adalah berburu. Hamzah kalau berburu, bukan berburu rusa atau kelinci, tapi singa. Iya, serius. Singa yang udah mati, dia pikul di pundak kirinya, sementara tangan kanannya memegang busur panah. Keren banget kan? Waktu pertama Nabi menerima wahyu dan mulai mengajak orang-orang Quraisy untuk beriman kepada Allah, Hamzah enggak menentang dan juga enggak membela beliau. Hamzah juga sering nongkrong bareng orang-orang Quraisy. Kadang saat mereka mengejek Nabi, Hamzah pun ikut tertawa bareng mereka, meskipun di dalam hatinya dia merasa jengkel. Karena Hamzah sangat yakin kalau Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Tapi ada satu kejadian yang sangat menarik waktu itu, yang akhirnya membuat Hamzah memeluk agama Islam. Begini ceritanya. Suatu hari Nabi Muhammad lagi tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba Abu Jahal datang dan mulai menghina Nabi dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Dalam sejarah tidak disebutkan cacian apa yang diucapkan oleh Abu Jahal, tapi yang jelas, cacian ini bikin siapapun yang dengar pasti merasa sakit hati. Dan yang paling ngeselin, gak ada satu orang pun yang membela Nabi saat itu, termasuk dari suku beliau sendiri. Parah banget. Lalu, ada seorang budak wanita yang kebetulan lewat dan dia melihat Nabi Muhammad yang lagi dicaci maki. Dia nggak bisa terima, lalu wanita ini berkata, "Hai Quraisy, tidakkah kalian punya sopan santun? Kenapa kalian membiarkan ini? Kenapa kalian tidak peduli melihat ada yang dicaci maki seperti ini?" Sayangnya, nggak ada yang peduli sama ucapan wanita itu. Akhirnya, wanita itu lari keluar dari pintu gerbang kota Mekah dan bertemu dengan Hamzah yang baru pulang dari berburu. Wanita itu langsung menghampiri Hamzah. "Wahai Hamzah, apa kamu nggak tahu apa yang Abu Jahal lakukan kepada keponakanmu Muhammad?" "Emangnya apa yang dia lakukan?" jawab Hamzah. Wanita itu pun mulai cerita ke Hamzah tentang kejadian tadi. Hamzah langsung nanya, "Nggak ada yang membela Muhammad?" Wanita itu jawab, "Nggak ada." Tanpa pikir panjang, Hamzah langsung bergegas menuju Ka'bah. Setibanya di Ka'bah, Hamzah langsung menurunkan singa yang dia bawa. Lalu dengan busur panah di tangannya, tanpa basa-basi Hamzah memukul kepala Abu Jahal sampai berdarah. Lalu Hamzah berkata, "Berani sekali kau mencaci maki ponakanku, sementara aku berada di dalam agamanya." Padahal waktu itu Hamzah belum memeluk Islam, tapi Hamzah sendiri juga nggak tahu kenapa dia bisa ngomong seperti itu. Maka Abu Jahal pun mengatakan, "Biarkan dia, memang aku yang salah, aku memang sudah berlebihan menghina keponakannya." Lalu Hamzah pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, Hamzah kembali teringat kata-kata yang dia ucapkan tadi. Haruskah aku kembali ke Quraisy dan mengklarifikasi ucapanku? Tapi itu kan aib. Nggak mungkin dong aku menjilat ludahku sendiri. Kalau aku nggak klarifikasi, aku juga bukan pengikut agama Muhammad. Hamzah benar-benar kebingungan. Hamzah terus-terusan memikirkan hal itu. Dalam riwayat disampaikan, pada malam itu, Hamzah berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhan, kalau memang agamanya keponakanku benar, tanamkan dalam hatiku. Dan jika agamanya tidak benar, maka hilangkanlah, dan tolong berikan aku solusi untuk menghadapi orang-orang Quraisy." Keesokan harinya Hamzah bangun dengan pikiran yang sangat tenang, dan beliau yakin bahwa agama yang dibawa Nabi adalah agama yang benar. Pagi itu,
Hamzah menemui Nabi Muhammad di Darul Arqam, lalu bersyahadat di depan beliau. Mendengar ini kaum muslimin sangat senang. Bahkan mereka bertakbir dengan suara yang lantang. Sosok gagah berani inilah yang nantinya akan menjadi komandan umat Islam yang siap melindungi dan membela Nabi serta menguatkan agama Islam. Masuk Islamnya Hamzah melalui proses berfikir dan merenung, bukan karena fanatisme kesukuan belaka. Hamzah berjanji akan mengabdikan dirinya, kesehatannya, keperwiraannya, bahkan hidup dan matinya untuk agama Allah. Karena itulah Nabi Muhammad memberinya gelar Asadullah dan Asad Rasulullah, yang artinya singa Allah dan singa Rasulullah. Setelah Hamzah masuk Islam, apa kabar dengan kaum kafir Quraisy? Tentu mereka sangat takut dan merasa ini adalah bencana besar, karena Hamzah seorang diri bisa melawan banyak orang Quraisy, dan tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh besar Quraisy lainnya bisa saja akan ikut memeluk agama Islam. Setelah memeluk Islam, Hamzah langsung mendampingi para sahabat sendirian dengan kudanya. Tujuannya jelas, Hamzah ingin memastikan agar para sahabat merasa aman saat menuju Darul Arqam. Bahkan saat beliau tahu Nabi Muhammad dilempari kotoran unta oleh Abu Lahab dan istrinya, Hamzah langsung mendatangi Abu Lahab dan istrinya, lalu melemparkan kotoran yang sama ke atas mereka. Dan yang tidak kalah keren adalah saat Umar bin Khattab mendatangi Darul Arqam, waktu itu Umar belum memeluk Islam. Hamzah berdiri di dalam Darul Arqam dan dengan lantang beliau berkata, "Kalau dia datang untuk kebaikan, kita terima. Tapi kalau dia datang buat cari masalah, aku penggal lehernya dengan pedangnya sendiri." Padahal saat itu Umar adalah orang Quraisy yang paling ditakuti. Tapi Hamzah berani pasang badan untuk menghadapi Umar. Tapi ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingin dengan keberanian Hamzah saat Perang Badar dan Perang Uhud. Oke, yuk kita lanjut ke kisah heroik Hamzah di Perang Badar dan Perang Uhud. Saat Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Hamzah juga ikut hijrah. Beliau termasuk dalam kelompok pertama yang berangkat ke Madinah. Di sana, Hamzah seperti terlahir kembali. Dia meninggalkan semua kebiasaan jahiliyahnya, bahkan hobi berburu yang dulu dia sukai juga dia tinggalkan. Bisa dibilang, Hamzah sudah jatuh cinta banget sama Islam. Setelah hijrah ke Madinah, peran Hamzah semakin besar, terutama di dalam medan perang. Salah satu momen terkenal adalah saat Nabi Muhammad membentuk Brigade Pertama atau Sariyah Pertama yang terdiri dari 30 hingga 100 orang pasukan untuk mengejar kafilah dagang kafir Quraisy. Kejadian ini terjadi di tahun pertama Hijriah. Begitu pasukan mulai berkumpul, Hamzah langsung bilang, "Saya ikut ya Rasulullah." Nabi pun memilih Hamzah sebagai pemimpin ekspedisi ini. Pada saat itu, ada sekitar 30 orang muhajirin yang ditugaskan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal waktu itu dikawal oleh 300 pengawal. Ketika pasukan Muslim yang dipimpin Hamzah bertemu dengan pasukan Quraisy, Hamzah menyemangati pasukannya untuk siap mati syahid. Tiba-tiba, datanglah suku Arab yang dipimpin oleh Majdi bin Amir al-Juhani. Suku ini punya hubungan baik dengan kedua belah pihak, baik dengan kafir Quraisy maupun dengan kaum muslimin. Suku ini nggak mau perang terjadi di wilayah mereka, jadi mereka meminta kedua pasukan untuk bertempur di luar wilayah mereka. Akhirnya pertempuran pun dibatalkan. Lalu Hamzah dan pasukannya kembali sesuai dengan instruksi Nabi, yaitu menyerang kafilah Quraisy jika memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, maka lebih baik kembali saja. Perlu diketahui, Nabi Muhammad mengutus para sahabat untuk menghadang kafilah dagang kafir Quraisy karena mereka telah mencuri harta kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Mereka bahkan menjual rumah-rumah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin.
Semua kejahatan itu dilakukan oleh pemuka kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Umayyah bin Khalaf. Jadi jelas ya, apa yang dilakukan para sahabat bukanlah perampokan, tapi usaha untuk mengambil kembali harta mereka yang telah dicuri oleh kafir Quraisy. Kiprah Hamzah yang paling keren adalah saat Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 624 Masehi. Nabi SAW mengajak siapa saja dari penduduk Madinah untuk bergabung, dan terkumpullah 313 orang Muslim saat itu. Hamzah ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi pemimpin orang-orang Muhajirin. Mereka berangkat menuju Badar dengan tujuan mengejar kafilah Abu Sufyan, yang pada saat itu dikawal oleh 200 hingga 300 pasukan. Namun, ketika mereka tiba di wilayah Badr, kafilah Abu Sufyan sudah berhasil lolos. Ternyata pengejaran Hamzah dan para sahabat diketahui oleh Abu Sufyan. Karena takut dengan kaum muslimin, maka Abu Sufyan mengirim surat kepada pemuka Quraisy yang ada di Mekkah untuk meminta bala bantuan. Pemuka Quraisy yang menerima berita tersebut langsung menyiapkan 1000 pasukan. Pasukan ini jauh lebih besar dan lebih lengkap persiapannya dibandingkan pasukan muslimin yang sebagian besar tidak memakai baju zirah maupun pelindung kepala. Karena tujuan awal kaum muslimin hanya mengejar kafilah, bukan untuk berperang dengan jumlah yang besar. Hal inilah yang memicu terjadinya Perang Badar, yaitu perang besar pertama yang dimenangi oleh kaum muslimin. Dalam Perang Badar ini bisa dikatakan kiprah Hamzah sangat luar biasa. Kalau dalam pertandingan, bisa dibilang Hamzah adalah pemain terbaiknya dalam Perang Badar ini. Saat perang besar hampir dimulai, salah satu dari pasukan kafir Quraisy maju dan menantang pasukan muslimin. Namanya adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dia terkenal sangat kasar kepada para sahabat, dan dia juga terkenal sangat jago dalam memainkan pedang. Al-Aswad bersumpah atas nama Tuhannya, dia akan minum dari sumur pasukan muslimin. Tanpa banyak bicara, Hamzah langsung maju untuk menerima tantangan itu, dan terjadilah duel 1 lawan 1. Hamzah pun menunjukkan kemampuannya dan dengan cepat mengalahkan Al-Aswad. Hamzah berhasil membuat Al-Aswad terjatuh dengan menebas kedua betisnya. Meskipun begitu, Al-Aswad masih berusaha merangkak untuk minum dari sumur muslimin demi memenuhi sumpahnya. Tapi begitu dia hampir sampai, Hamzah langsung membunuhnya. Satu tokoh Quraisy yang kuat pun tumbang di tangan Hamzah. Melihat kejadian itu, 3 orang dari kafir Quraisy langsung maju untuk menantang duel kembali. Ketiganya adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Rasulullah kemudian meminta Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah untuk melawan mereka. Terjadilah duel 1 lawan 1. Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. Setelah beberapa serangan yang berhasil dihindari, Hamzah berhasil membunuh Syaibah, sementara Ali dengan cepat mengalahkan Al-Walid. Sekarang tinggal Ubaidah dan Utbah yang sedang bertarung. Keduanya saling hantam pedang, namun akhirnya keduanya terluka dan jatuh. Hamzah dan Ali langsung menyelamatkan Ubaidah, lalu membawanya ke pasukan muslimin. Kemudian mereka kembali untuk menghabisi Utbah. Dengan tewasnya 4 orang dari pasukan kafir Quraisy, pertempuran besar pun tidak terelakkan. Saat perang sedang berkecamuk, Hamzah berdiskusi dengan Ali dan Asim. Mereka menargetkan untuk menyerang siapapun yang memegang bendera kafir Quraisy. Pada waktu itu, salah satu tanda kemenangan dalam perang adalah berhasilnya menjatuhkan bendera lawan. Disinilah cerdasnya Hamzah, Ali, dan Asim. Mereka nggak mau membuang waktu untuk melawan pasukan biasa, tapi mereka langsung fokus pada inti yang akan memberi kemenangan untuk kaum muslimin. Karena mereka sadar
jumlah pasukan muslimin lebih sedikit dibandingkan Quraisy. Hamzah bersama Ali dan Asim bergerak cepat dan mulai menyerang pemegang bendera satu persatu. Mereka berhasil membunuh semua pemegang bendera Quraisy yang berjumlah 11 orang. Ada yang menyebutkan bahwa dari 11 orang tersebut, 9 orang dibunuh oleh Hamzah sendiri, sementara sisanya 1 orang dibunuh oleh Ali dan 1 lagi oleh Asim. Dengan jatuhnya bendera tersebut, pasukan kafir Quraisy mulai kocar-kacir dan tercerai-berai. Singkat cerita, Perang Badar pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemenangan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Hamzah dalam mengalahkan pasukan Quraisy. Tanpa mengalahkan pemegang bendera, semangat pasukan musuh mungkin akan tetap tinggi. Bayangkan sahabat seiman, betapa beraninya Hamzah bin Abdul Muthalib. Mungkin urat takutnya udah putus kali ya. Oke, yuk kita lanjut. Setelah kekalahan besar di Badar, Abu Sufyan merasa sangat terpukul. Dia memutuskan untuk membentuk pasukan yang lebih besar di tahun berikutnya demi menyerang kaum muslimin. Kekalahan pasukan Quraisy ini membuat mereka sangat marah dan bertekad untuk balas dendam. Singkat cerita, pada tahun 3 Hijriah terjadilah Perang Uhud. Sebelum pertempuran dimulai, Nabi berdiskusi dengan para sahabat. Nabi menanyakan, apakah mereka akan keluar menghadapi musuh atau mereka akan bertahan di kota Madinah. Pada saat itu, Hamzah adalah orang pertama yang memberikan pendapat agar mereka keluar dan menghadapi pasukan kafir Quraisy. Kebanyakan sahabat setuju dengan pendapat Hamzah, namun ada juga beberapa sahabat yang lebih memilih untuk tetap berada di Madinah dan tidak keluar. Dalam diskusi itu, Nabi SAW sempat menceritakan sebuah mimpi yang beliau alami. Semalam saya bermimpi melihat pedang saya bengkok, kemudian ada sapi yang disembelih. Lalu saya masuk ke sebuah benteng besar, tempat saya berlindung. Para sahabat pun bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Nabi SAW menjelaskan, pedang yang bengkok itu berarti ada kerabat saya yang akan mati. Sapi yang disembelih berarti ada sahabat saya yang akan meninggal dunia. Dan benteng yang kokoh itu adalah kota Madinah. Para sahabat pun bertanya lagi, kalau begitu bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah? Melihat mayoritas sahabat lebih memilih untuk keluar dan menghadapi musuh, Nabi SAW pun setuju untuk mengikuti keputusan mereka dan keluar menuju medan perang. Nabi kemudian masuk ke rumahnya, mengenakan baju perang dan mempersiapkan perbekalan. Ketika beliau keluar, beberapa sahabat sempat berdiskusi, termasuk Hamzah yang merasa mereka telah memaksa Nabi untuk keluar, padahal sepertinya beliau lebih cenderung untuk bertahan di Madinah. Hamzah kemudian berkata, mari kita ke rumah Nabi dan berbicara langsung dengan beliau. Siapa tahu beliau sebenarnya tidak ingin keluar. Namun ketika mereka sampai di rumah Nabi, ternyata beliau sudah keluar, mengenakan baju perang, dan sudah siap di atas kuda dengan pedang dan perisai. Para sahabat pun merasa cemas dan berkata, ya Rasulullah, sepertinya kami memaksa Anda untuk keluar. Kalau Anda ingin tinggal di Madinah, tidak masalah. Nabi SAW menjawab dengan tegas, tidak layak bagi seorang nabi yang sudah memakai baju perang untuk masih ragu dalam berperang. Dengan kata-kata itu, pasukan pun akhirnya berangkat menuju Uhud, siap menghadapi pertempuran. Dan terjadilah pertempuran besar waktu itu antara 3.000 pasukan kafir Quraisy melawan 700 pasukan muslimin. Namun dalam video ini, kita tidak akan membahas secara detail mengenai perang Uhud, melainkan fokus pada peran Hamzah bin Abdul Muthalib hingga wafatnya beliau dalam pertempuran tersebut. Oke, yuk kita lanjut. Sebelum kita masuk ke kisah wafatnya Hamzah, mari kita flashback sebentar tentang persiapan pasukan kafir Quraisy yang sudah merencanakan untuk membunuh Hamzah di perang Uhud. Peran Hamzah yang sangat luar biasa di perang Badar
ternyata membuat beberapa orang kafir Quraisy sangat membencinya, bahkan menaruh dendam kepada Hamzah. Di antaranya Jubair bin Mut'im dan Hindun binti Utbah. Jubair bin Mut'im sangat dendam kepada Hamzah karena Hamzah telah membunuh pamannya di perang Badar, yaitu Suwaimah bin Adi. Begitu juga Hindun binti Utbah menaruh dendam kepada Hamzah karena beliau telah membunuh keluarganya di perang Badar yang bernama Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Jubair bin Mut'im yang merasa jengkel kepada Hamzah, dia memanggil Wahsy, yaitu seorang budak miliknya. Wahsy ini terkenal sangat mahir dalam melempar tombak. Tombak yang dia lempar selalu melesat tajam, tepat sasaran, dan bisa dibilang mustahil meleset. Kemudian Jubair menghasut Wahsy. Kalau dia berhasil membunuh Hamzah, maka Jubair akan memerdekakan Wahsy. Begitu juga dengan Hindun binti Utbah, dia menawarkan perhiasan mahal kepada Wahsy sebagai imbalan kalau dia berhasil membunuh Hamzah. Setelah perang Uhud, Wahsy bercerita, "Aku tidak berpikir panjang saat itu, kecuali untuk membunuh Hamzah, agar aku bisa merdeka dan mendapatkan harta yang berlimpah dari Hindun binti Utbah." Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke dalam kisah detik-detik wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Saat pertempuran sedang berlangsung sengit, Hamzah kembali berperan besar dalam perang ini. Beliau mencari pemegang bendera Quraisy seperti yang ia lakukan di perang Badar. Hamzah dan beberapa sahabat lainnya termasuk Ali, Zubair, dan Asim sepakat untuk menyerang pemegang bendera Quraisy. Mereka pun berhasil membunuh pemegang bendera itu, membuat bendera kafir Quraisy berjatuhan, dan pasukan kafir Quraisy kembali terdesak. Akhirnya kekalahan pasukan Quraisy mulai terlihat. Mereka berlari dan mulai kocar-kacir, bahkan mereka meninggalkan wanita-wanita mereka. Tradisi Arab pada waktu itu menyatakan bahwa lebih baik mati daripada meninggalkan wanita di medan perang. Hamzah dan pasukan muslim lainnya terus mengejar pasukan kafir Quraisy sehingga wilayah perang mulai terlihat kosong. Dalam pengejaran itu, Wahsy mengendap-endap dan bersembunyi di balik batu. Dia menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang Hamzah. Setelah perang Uhud, Wahsy bercerita, "Aku melihat Hamzah di medan perang seperti unta abu-abu, kuat, perkasa, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Aku kemudian mempersiapkan tombakku, dan ketika Hamzah mendekat, aku melemparkan tombakku dengan tepat menancap di pusar Hamzah. Tombak itu tembus hingga ke belakang tubuhnya. Meskipun terkena tombak, Hamzah sempat mengejarku. Aku berlari karena merasa sangat ketakutan, tetapi akhirnya Hamzah tak mampu lagi mengejarku, lalu Hamzah terjatuh dan mati di tempat itu. Setelah kupastikan Hamzah telah tewas, lalu aku mengambil tombakku dan kembali ke markas pasukan Quraisy. Ternyata Wahsy berhasil membunuh Hamzah, dan disinilah singa Allah kembali ke pangkuan Rabb-Nya. Hindun binti Utbah kemudian melihat Wahsy, lalu dia bertanya, "Apakah kau berhasil membunuh Hamzah?" Wahsy menjawab, "Ya." Hindun pun mencari jasad Hamzah, lalu dia menemukannya. Hindun kemudian memerintahkan untuk memotong hidung Hamzah dan membelah dadanya. Lalu dia mengeluarkan jantungnya dari tubuh Hamzah. Kemudian Hindun mencoba memakannya, namun dia tidak mampu memakan jantung tersebut. Lalu dia membuangnya. Di akhir perang Uhud, pasukan muslimin mengalami kekalahan. Banyak dari sahabat yang wafat, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kekalahan kaum muslimin disebabkan oleh beberapa hal, namun kita tidak membahasnya dalam video ini. Setelah perang selesai, Nabi dan para sahabat mencari jasad para syuhada. Saat Nabi melihat jasad Hamzah, beliau menangis dengan terisak-isak. Wafatnya Hamzah menjadikan kesedihan yang sangat pilu bagi Rasulullah.
Ini bukan sekedar tentang keluarga, tapi ini tentang dedikasi yang Hamzah berikan kepada agama ini. Dalam kesedihan itu, malaikat Jibril mendatangkan wahyu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, Hamzah adalah pemimpin para syuhada di hari kiamat nanti. Dalam riwayat lain disampaikan, Nabi SAW bersabda, ketika saudara-saudara kalian gugur dalam perang Uhud, di antaranya Hamzah, Allah meletakkan ruh-ruh mereka berada dalam perut burung berwarna hijau yang datang ke sungai-sungai surga, memakan buah-buahan di sana dan bertengger di lentera-lentera emas yang tergantung di arsy. Burung-burung ini hilir mudik di surga sesuka mereka. Lalu para syuhada berkata, siapakah yang akan memberitahu saudara-saudara kami yang beriman di dunia bahwa kami hidup di surga, diberi rezeki, agar mereka tidak menolak untuk berjihad? Allah pun berfirman, Aku yang akan menyampaikan ini kepada mereka. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 169. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Dalam riwayat lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa ruh para syuhada, termasuk Hamzah, berada di dalam burung hijau yang bertengger di lentera-lentera surga, dan mereka merasa sudah cukup menikmati surga. Ketika ditanya oleh Allah, apakah mereka menginginkan sesuatu, para syuhada menjawab, apa yang kami inginkan, sementara kami sudah hilir mudik di surga. Setelah beberapa kali ditanya, mereka pun menjawab, Ya Allah, kami ingin Engkau mengembalikan roh kami ke jasad kami, agar kami bisa terbunuh lagi di jalan-Mu. Allah pun membiarkan mereka, karena mereka sudah tidak menginginkan apapun lagi, selain untuk kembali berjuang di jalannya. Sebelum kita akhiri kisah ini, kami akan menceritakan sedikit fakta menarik tentang syuhada Uhud. Pada masa Khalifah Muawiyah, terjadi peristiwa yang sangat mengharukan terkait dengan makam para syuhada Uhud. Muawiyah memerintahkan agar mata air yang hendak dialirkan ke Madinah dapat melintas melalui makam para syuhada, sehingga beberapa jasad mereka sedikit dipindahkan agar air bisa mengalir. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang menyaksikan perang Uhud, mengatakan bahwa jasad-jasad para syuhada itu tampak seperti orang yang sedang tidur. Ketika sebuah pacul mengenai ujung kaki Hamzah bin Abdul Muthalib, darah mengalir seolah-olah beliau baru wafat saat itu. Kejadian ini tercatat dalam kitab Tabakat, karya Ibnu Sa'ad. Selain itu, 150 tahun setelah terjadinya perang Uhud, banjir besar melanda Madinah. Pada saat itu, jasad-jasad para syuhada muncul kembali dan darah mereka masih mengalir. Salah satunya adalah jasad Hamzah yang mengeluarkan wangi-wangian yang luar biasa. Kejadian ini menunjukkan betapa besar keutamaan dan kemuliaan Hamzah sebagai syahid, serta betapa besar keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Wallahu alam bissawab.